Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan mencoba mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Selasa tanggal 10 September 2024. Nah, seperti biasa sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG pada hari ini. Dan IHSG hari ini ditutup turun di level 7.702 ya. Turun minus 19 poin atau 0,25%. Dan kalau kita melihat chart IHSG memang sudah overbook ya teman-teman ya. Jadi memang sudah sangat jenuh beli ya. Kelihatan sekali kalau kita lihat secara momentum. Untuk RSI-nya ini sudah di atas 70% ya. Ini juga sudah jenuh beli dan ini kelihatan sekali mau menekuk turun ya secara momentum. Kemudian kalau kita lihat secara MACD ini juga sudah mau dead cross ke bawah. Ini menandakan bahwasanya IHSG ini sudah panas teman-teman ya, sudah benar-benar tinggi secara daily. Dan IHSG butuh koreksi-koreksi minor atau koreksi wajar di time frame daily. Jadi harusnya ada koreksi kecil ya teman-teman ya. Kalau kita melihat daerah support terdekat IHSG sebetulnya di area kisaran 7.450. Dan sekilas kalau kita lihat ini memang terlalu jauh ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya IHSG langsung turun ya untuk ngetes area support terdekat di area ini, maka IHSG pasti akan turun di atas 1% ya. Maka sebetulnya saham yang lagi bullish atau indeks yang lagi bullish seperti ini itu biasanya koreksinya akan pelan-pelan. Jadi biasanya koreksinya akan pelan-pelan, daerah MA5, kemudian dia akan ngetes daerah support terdekat dulu di candle-candle terdekat, misalnya kisaran 7.600 dan kemudian ngetes di MA20 ya. Kalau kita lihat MA20 di 7.573. Jadi teman-teman mungkin perlu diwaspadai ya, karena di bulan September ini memang nggak begitu ramah buat secara historis buat ini ya, buat IHSG dan juga buat indeks US. Kalau kita lihat indeks US itu di bulan September itu kurang ramah ya. Memang rata-rata dari sisi historis banyak terkoreksi di bulan September. Nah, meskipun begitu kita lihat bulan September ini memang banyak momen-momen penting seperti nanti tanggal 11 besok juga Powell itu akan berpidato ya, akan berpidato mengenai apakah nanti menurunkan suku bunga The Fed di tanggal 18 September dan berapa poin. Nah, itu yang akan dicermati seluruh investor global ya, teman-teman ya. Jadi saya lihat investor akan cenderung wait and see ya, baik di market global maupun di Indonesia sendiri atau di IHSG. Oke ya, itu mengenai review IHSG. Kita langsung aja ke saham-saham yang akan kita balas malam hari ini. Dan ini sifatnya disclaimer ya Bapak Ibu ya, teman-teman semuanya. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual, semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi, technical analysis dan bandarmologi. Dan di sini saya ada daftar watchlist saham BSDE, DILD, PANI, ASRI, APLN. Lantas ada pertanyaan loh, Mas, kok semuanya di sektor properti? Nah, ini mungkin sekaligus menjawab ya beberapa pertanyaan atau salah satu pertanyaan dari teman-teman ya. Sebetulnya kalau kita screening untuk besok untuk day trading itu ada trik yang mungkin menurut saya lumayan simple ya dan bisa teman-teman praktekin juga nanti di rumah. Dan di sini saya pakai trik menggunakan indeks sektoral. Nah, bagaimana? Nah, caranya kita melihat sektor mana yang hari ini itu lebih dominan. Nah, ini saya pakai aplikasi Hotspisi Miraset ya. Teman-teman kalau yang punya akun di Miraset bisa langsung aja
masuk di menu indeks, kemudian pilih indeks detail, kodenya 0150. Nah, ini kita klik indeks detail. Nah, di sini nanti akan muncul berbagai macam indeks sektoral berdasarkan pilihannya masing-masing ya. Ini ada buahnya ya, ada finance, ada basic industri ya, dan non-cycle dan lain sebagainya. Nah, ini memang IHSG karena hari ini merah, jadi mayoritas semuanya merah. Tapi yang menarik di sini adalah kalau kita klik ya, kita double klik di sini, di change, di sini akan muncul hanya 4 indeks dengan warna hijau. Artinya indeks-indeks ini adalah saham yang di dalamnya itu naik. Nah, yang tertinggi adalah indeks sektor properti. Nah, terus kita langsung cari aja di menu ranking, kemudian kita pilih market cap 200. Nah, kemudian kita searching di sini kita pilih indeks properti. Ya, kita pilih indeks properti. Nah, di sini akhirnya muncul nih saham-saham di sektor properti yang hari ini hijau. Kita screening yang hijau aja, yang merah nggak usah di screening ya. Karena kenapa kita cari yang hijau? Karena kalau misalnya kita tipikalnya untuk scalping atau day trading, itu biasanya yang menarik adalah yang hari ini itu banyak diakumulasi beli. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus kita lihat di sini di indeks detail ada sektor lainnya yaitu IDX Cycle di sini ya. Ada DBX, ada ABX, ini sektor lainnya. Nah, kita coba contoh IDX Cycle ya di sini ya. Nah, misalnya IDX Cycle. Nah, kita cari satu-satu teman-teman ya. Ini kan ada banyak nih sektor indeksnya. Nah, ini kita klik. Nah, akhirnya muncul nih IDX Cycle. Nah, kita klik lagi change ya. Nah, ternyata kenaikan indeks cycle ini ditopang dari MSIM yang naik 2,43%. Ya, ini market cap-nya 100 eh, triliun ya, teman-teman ya, 100 triliun. Jadi kalau naik 2,43% itu udah lumayan ya. Nah, ini ada banyak sekali beberapa saham yang hijau yang di sektor index cycle. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi saya ambil contoh di sini sektor properti ya karena ini ranking 1 hari ini. Nah, terus kemudian saya masukin box list saham-saham yang paling rame. Contoh ada PANI, BSDE, DLD, ASRI, APLN. Oke, kita langsung aja bahas satu persatu contoh yaitu saham BSDE ya. Oke, kita langsung aja saham BSDE. Oke, saham BSDE kalau kita lihat secara daily memang cukup strong bullish ya. Teman-teman lihat grafiknya sangat uptrend dan memang kemarin sempat konsolidasi area MA5 ya, kisaran 1280 sampai 1300 dan ini sepertinya udah break ya, closingnya di 1310 dan ini persis ya high tanggal 4 tanggal 4 bulan 9 kemarin. Dan kalau misalnya besok bisa lompat, dia akan ngetes di harga 1340. Dan kemudian kalau kita lihat memang dari sisi MACD kelihatan sekali mau dead cross, tapi kelihatannya dia langsung mau nekuk ke atas. Jadi nanti bisa saja polanya seperti ini ya, membentuk pola histogram yang ketiga berwarna merah. Dan kemudian kalau kita lihat momentumnya ini masih akan golden cross ya, ini masih bergerak ke atas. Oke, kita lihat secara weekly chart ya. Ini juga sama, masih strong bullish di atas MA5 ya. Dan kalau kita lihat dari sisi monthly chart ini juga cukup bagus ya chartnya ya. Ini sudah break ya. Ini secara trendline tahunan ini juga sudah breakout ya. Dan ini dalam jangka menengah panjang kecenderungan akan naik. Terus kemudian kita lihat dari sisi MACD juga 2 bulan ini baru golden cross ya. Sedangkan satu bulan kita lihat ini untuk bar tahunan aja ini terjadi beberapa bulan hingga tahun. Jadi sebetulnya ini nafasnya masih panjang teman-teman. Oke ya itu dari sisi technical. Kalau dari sisi
foreign ya. Kita lihat dari sisi foreign. Hari ini lumayan gede ya akumulasinya ya, 11 miliar net buy-nya. Ini lagi di bawah, ini mulai di atas akumulasi. Terus kemudian kalau kita lihat dari sisi Broksum, nah ini banyak diakumulasi ZP sama BK dengan average 1289, 1286. Oke ya, teman-teman, besok bisa dicermati BSDE apabila dia bertahan di atas 1300, potensi untuk mencoba break dari 1340. Oke, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu DILD ya. Nah, ini DILD sahamnya LKH. Kita lihat hari ini ya, hari ini Golden Cross MACD-nya ya, ini kelihatan sekali tanda panahnya Golden Cross. Terus volumenya menyentuh 1,5 juta lot dengan persentase 259% ya. Minimal untuk kita screening yaitu 100% untuk volume. Kemudian momentumnya juga sama, ini baru crossing ke atas ya. Kemudian kita lihat ini juga membentuk pola higher high ya. Ini udah breakout dan ini 204 ya. Ini tadi sempat nyentuh 204 tapi gagal. Nah, ini juga 204. Ada tiga kejadian ya secara historical 204 sulit ditembus. Kalau misalnya bisa ditembus, maka range berikutnya adalah ke 210 sampai 214. Itu menjadi target support terdekat dari si DILD ini, teman-teman. Oke, terus kita lihat untuk weekly chart-nya ini juga masih sama ya, masih bullish ya. Terus kita lihat monthly chart-nya ini baru golden cross malam, akan golden cross gitu ya. Jadi saham ini cukup menarik sebetulnya untuk DILD. Oke. Saham berikutnya kita lihat PANI ya, teman-teman ya. Oke, PANI ini the best-nya properti ya. Bahkan mungkin 2 tahun terakhir ya, saya lihat 2 tahun terakhir, bahkan kalau kita hitung sejak COVID memang saham ini better ribuan persen teman-teman ya. Dan kalau kita lihat tahun ini peaknya, ini sideways-nya lama. Jadi saham itu kalau ada sideways yang lama ya di sini, ini lama sekali loh dari tahun lalu ya, tahun lalu Oktober itu sampai Agustus, hampir 1 tahun loh. Ini sideways, kemudian dia break ya, dia break. Maka saham yang sideways-nya lama kalau break itu kenceng ya. Ya, ini lama sekali teman-teman. Ya, konsolidasi di sini lama bener ya. Ini ketika dia break itu pasti kencang. Nah, ini baru kenaikan hari ini baru breakout lagi ya. Dan ini juga bisa bergerak lebih tinggi lagi. Ya, mungkin bisa ke 9.000 atau bahkan ke 10.000 teman-teman. Saham ini sangat fenomenal karena banyak aksi corporate action ya yang dijalani ya. Nah, kalau kita lihat memang dari sisi daily chart memang kelihatan sekali ini sudah jenuh beli nih. Sudah panas nih, udah over karena di atas 70% ya secara momentum. Nah, cuman biasanya saham yang lagi uptrend gini kalau kita lihat momentum kadang akan false. Jadi kecenderungan saham akan naik ya karena memang dia strong uptrend gitu loh. Kita lihat secara weekly chart ini juga barnya baru 3 ya. Secara monthly chart ini memang sudah panjang. Itu ya. Terus kita lihat secara foreign ya. Untuk PANI, nah gila nih akumulasinya dari bulan 8 ya. Ini yang paling signifikan nih, kencang. Ya. Ini dulunya memang PANI ini perusahaan yang dianggap kecil ya sebelah mata di tangan Salim ya. Saham ini menjadi saham yang luar biasa ya. Oke. Berikutnya kita lihat ASRI ya teman-teman ya. Oke, ASRI ini menarik ya. Jadi memang
Mungkin teman-teman kalau ngelihat chart seperti ini, ya pasti udah tinggi, Mas. Ya memang udah tinggi secara daily ya. Tapi kalau teman-teman ngelihat kacamata lebih lebar ya, secara weekly atau monthly, sebetulnya saham ini masih rendah, masih murah. Karena memang saham ini sudah turun cukup jauh ya untuk Asri ini. Bahkan dulu waktu boomingnya properti di 2013 itu tertinggi di 1160. Dan kemarin sempat ngedrop sampai harga 80-an kalau nggak salah, 87 pas COVID. Terus sempat kemarin di 2024 ya, itu sempat 120-an. Sekarang 256. Jadi udah 100% lebih kenaikan. Nah, ini masih terjadi dua bar ya kalau monthly chart. Jadi ya ini masih ada area resist ya kisaran ini. Ini resist kuat ya. Nah, ini support ya, bekas support yang sekarang jadi resist. Ini kalau misalnya 260 sampai 270 ini bisa jebol, bahkan dia bisa main di angka 300 gitu. Nah, tapi sebelum ke sana pasti kalau kita lihat secara weekly chart ini udah jauh sekali ya di atas MA5 ya. Jadi perlu adanya koreksi-koreksi minor di daerah daily chart gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman orientasinya day trading untuk buat besok atau scalping, ya manfaatin momentum aja gitu loh. Kalau untuk swing ya teman-teman tunggu terjadi koreksi yang lebih besar di daily chart. Oke ya, kita lihat secara furin ya. Nah, furin memang hari ini lumayan ya. Lumayan out ya, gede karena kemarin akumulasinya juga cukup gede gitu ya. Oke, terus yang terakhir adalah APLN ya. APLN. Jadi APLN ini juga ketiban proyek juga ya di IKN ya. Jadi ya memang terhembus beritanya ya, dan ini bikin sahamnya juga naik signifikan. Ini kalau kita lihat chartnya cukup bagus ya, lagi strong bullish mirip kayak Asri tadi ya. Terus sudah jebol di atas MA 200 ya. Terus kemudian kalau kita lihat secara weekly chart juga masih bullish. Monthly chartnya dia hampir golden cross ya. Jadi ini upside-nya sebetulnya masih terbuka ya untuk APLN. Terus kita lihat dari sisi foreign. Nah, hari ini akumulasinya paling gede ya. Naiknya sampai 3,3 miliar. Terus kita lihat eh, kita lihat targetnya di berapa ya. Ini targetnya kalau kita lihat ini udah kejebol ya. Ini udah kejebol. Oh, ini resist ya. 137, 138 resist. Ini tadi sempat kesentuh tapi nggak jadi jebol ya. Ini juga panjang ya ini. Ini juga kalau misalnya kejebol ya dia bisa main di atas 140 teman-teman. Gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal dia kemungkinan akan terkoreksi minor di area dekat 129 ya atau 130 gitu teman-teman. Oke, saya rasa sudah kita bahas semua ya saham-saham yang kita review malam hari ini. Ada BSDE, ada DILD, ada PANI, ada ASRI, dan APLN. Dan saya juga mengingatkan ini disclaimer ya, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya hanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar technical analysis dan bandarmologi. Apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Miraset Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak grup, bimbingan, dan lain sebagainya. Untuk link akan saya taruh di deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih.